Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Indah Wulansari sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang aspek-aspek hukum dalam mukjizat, materi Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Abdillah dari Prodi Perbankan Syariah NIM 200032116 dari kelompok 4 Al-Quran Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Kurniasa Fitri, NIM 200032123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Latif Mantaka, NIM 2032115. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Khairuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmilani Oktavian, NIM 20010031108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feria Dwi Salsabila dari program studi Perbankan Syariah kelas C dengan nomor induk mahasiswa 20032-175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah Wulansari dengan NIM 20032-118. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan sebagian dari aspek hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinar Mariska Putri, NIM 200032174, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Prayogo, Prodi Perbankan Syariah C dengan NIM 200032130, kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab undang-undang yang menggunakan ibarat tertentu dalam menjelaskan hukum. Al-Quran adalah sumber hidayah yang di dalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Dalam menjelaskan hukum Al-Quran menggunakan beberapa cara dan ibarat, yaitu dalam bentuk tuntunan, baik tuntunan untuk berbuat yang disebut suruhan atau perintah, atau tuntunan untuk meninggalkan yang disebut larangan. Contoh larangan membunuh dalam firman Allah, "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak." Surat Al-An'am ayat 151. Perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan keharusan berbuat di samping menggunakan kalimat suruhan kadangkala dinyatakan dengan cara mengemukakan janji mendapat kebaikan, pujian atau pahala bagi yang melakukan suatu perbuatan, umpamanya perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, ia akan dimasukkan ke dalam surga, tertera di dalam surat An-Nisa ayat 4 dan 13. Bentuk perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan keharusan menjauhi suatu perbuatan di samping menggunakan kata larangan juga sering menggunakan cara dengan memberikan ancaman bagi pelaku suatu perbuatan, seperti keharusan meninggalkan pencurian. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sumber Islam yang paling pokok dan beranggapan bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari As-Sunnah karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya pada satu martabat. Namun, bukan berarti Imam Syafi'i menyamakan derajat Al-Quran dengan Sunnah. Namun, kedudukan As-Sunnah itu adalah sumber hukum setelah Al-Quran yang keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan sumber-sumber hukum menurut Imam Syafi'i adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Quran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar, Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu 1. Hukum iktiqodiyah yang dikaji dalam ilmu tauhid atau usuluddin, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah atau qada dan qadar. Yang kedua, hukum khuluqiyah yang kemudian dikembangkan dalam ilmu akhlak,
yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan atau fadail al-a'mal dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Yang ketiga, hukum amaliyah yang pembahasannya dikembangkan dalam ilmu syariah, yakni segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama. Sebagai sumber hukum, maka Al-Quran memuat sisi hukum berbagai bidang. Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu hukum i'tiqadiyah atau ilmu tauhid, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang muslim terhadap Tuhannya, meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi, dan iman kepada hari akhir. Kemudian hukum khuluqiyah atau ilmu akhlak, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku seseorang untuk menghindari perilaku-perilaku yang tercela yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hukum amaliyah atau hukum syariah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesuai dengan syariah Islam. Dalam menetapkan hukum-hukum Al-Quran menggunakan cara-cara berikut ini. Yang pertama, secara mujmal. Cara ini digunakan dalam banyak urusan ibadah, yaitu dengan menerangkan pokok-pokok hukum saja. Demikian pula tentang muamalah ba'daniyah. Al-Quran hanya mengungkapkan kaidah-kaidah secara kuliah, sedangkan perinciannya diserahkan pada as-sunnah dan ijtihad oleh para mujtahid. Yang kedua, hukum yang agak jelas dan terperinci. Misalnya, hukum jihad, undang-undang perang, hubungan umat Islam dengan umat lain, hukum tawanan dan rampasan perang, seperti pada surat At-Taubah ayat 41. Yang ketiga, jelas dan terperinci. Di antara hukum-hukum ini adalah masalah hutang piutang dalam surat Al-Baqarah ayat 282, tentang makanan halal dan haram dalam surat An-Nisa ayat 29, tentang sumpah dalam surat An-Nahl ayat 94, tentang perintah memelihara kehormatan wanita dalam surat Al-Ahzab ayat 59, dan perkawinan dalam Quran surat An-Nisa ayat 22. Yang menarik di antara hukum-hukum tersebut adalah bagaimana Tuhan memformat setiap hukum atas dasar keadilan dan keseimbangan, baik berupa jasmani maupun rohani, individu maupun sosial sekaligus ketuhanan. Misalnya, sholat yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah akil balik dan tidak boleh ditinggalkan oleh apapun. Dari segi gerakan, banyak penelitian yang membuktikan ternyata gerakan sholat sangat mempengaruhi saraf manusia. Yang intinya, kalau sholat dilakukan dengan benar dan khusyuk juga rutin, maka dapat menetralisir dari segala penyakit yang terkait dengan saraf, misalnya kelumpuhan. Juga sholat yang khusyuk merupakan bentuk meditasi yang sangat luar biasa, sehingga apabila seseorang melakukan dengan baik, maka jiwanya akan selamat dari goncangan-goncangan yang mengakibatkan stres maupun kegilaan. Dalam konteks sosial, sholat mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minnal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu, kita harus menghindari semua perbuatan yang termasuk dalam penyakit sosial. Semua bentuk kejahatan sosial seperti politik kotor, korupsi, kriminalitas, dan pelecehan seksual. Semua itu disebabkan oleh nafsu atau potensi syaitoniyah. Dan sholat adalah obat yang mujarab yang bisa mencegah semua perbuatan keji tersebut.
Contoh lain misalnya terdapat dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 159 yang menjelaskan tentang menanamkan sistem hukum sosial dengan berdasar pada asas musyawarah. Itulah karakteristik sekaligus rahasia hukum-hukum Tuhan yang selalu menjaga keadilan dan keseimbangan bagi individu, sosial, dan ketuhanan yang tak mungkin manusia mampu menciptakan hukum secara kooperatif dan holistik. Oleh karena itu, tak salah bila seorang Rashid Ridho sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab mengatakan dalam Al-Manarnya bahwa petunjuk Al-Quran dalam bidang akidah, metafisika, akhlak, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama, sosial, dan politik, dan ekonomi merupakan pengetahuan yang sangat tinggi nilainya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami yang sudah kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kelebihan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.